Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini Rabu 15 Juni 2022, hari biasa pekan biasa ke-11, dan ini juga merupakan novena Hati Kudus Yesus hari pertama. Menu sabda kita dari Injil Suci menurut Matius bab 6 ayat 1-6 dilanjutkan ayat 16-18. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak memamerkan perbuatan baik kita di depan orang lain untuk menarik perhatian mereka dan sekedar untuk mendapatkan pujian saja. Kalau kita bandingkan dalam perikop sebelumnya, juga dalam konteks khotbah di bukit, Tuhan justru mengatakan sebaliknya. Dikatakan oleh Tuhan sebelumnya, biarlah terangmu bersinar di depan orang lain sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Seolah kalau kita lihat di sini ada pertentangan antara kedua ajakan Tuhan itu, antara menyembunyikan kebaikan dan kesalahan kita atau memamerkannya, menunjukkannya. Saudari-saudaraku, kita diajak untuk menunjukkan terang iman kita dalam ragam kebaikan dengan tulus ikhlas tanpa maksud untuk pamer dan mendapat pujian. Kebaikan yang kita upayakan ini sebagai wujud kualitas iman kita kepada Tuhan Yesus dan sebagai ungkapan syukur atas penyelenggaraannya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu.
Dengan perantaraan Maria bundamu tersuci, aku memanggil Engkau. Aku mencari dan memohon kepadamu untuk mendengarkan permohonanku ini. Ya Yesus, Engkau bersabda, apa saja yang kau minta kepada Bapa-Ku dengan nama-Ku, Dia akan memberikannya kepadamu. Aku memohon dengan rendah hati dan penuh kepercayaan dari Bapa Surgawi dalam nama-Mu, dengan perantaraan Maria bundamu tersuci untuk mengabulkan permohonanku ini. Ya Yesus, Engkau bersabda, langit dan bumi akan musnah, tetapi sabdamu tidak akan musnah. Dengan perantaraan Maria bundamu tersuci, aku percaya bahwa permohonanku akan dikabulkan. Yesusku, Tuhan jiwaku, Engkau berjanji bahwa hati kudus-Mu akan menjadi laut kerahiman bagi orang-orang yang berharap kepadamu. Aku sungguh percaya bahwa Engkau akan mengabulkan apa yang aku minta, walaupun itu memerlukan mukjizat. Pada siapa aku akan mengetuk kalau bukan pada hati-Mu? Terberkatilah mereka yang berharap kepadamu, ya Yesus, aku mempersembahkan kepada hati-Mu penyakit ini, jiwa ini, permohonan ini. Pandanglah dan buatlah apa yang hati-Mu kehendaki. Ya Yesus, aku berharap padamu dan percaya. Kepadamu aku mempersembahkan diriku. Di dalam Engkau aku merasa aman. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hati kudus Yesus, aku berharap kepadamu. 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 Ya Yesus yang baik, Engkau bersabda, jika Engkau hendak menyenangkan aku, percayalah kepadaku. Jika Engkau hendak lebih menyenangkan aku, berharaplah padaku selalu. Padamu Tuhan aku berharap, agar aku tidak binasa selamanya. Amin. Doa kepada hati kudus Yesus. Ya Tuhan, aku berdoa agar di rumahku ada damai, ketenangan, dan kesejahteraan di dalam naungan-Mu. Berkatilah dan lindungilah usahaku, pekerjaanku, segala keinginanku,
dan semua yang kau serahkan kepada aku. Usirlah nafsu dari dalam hatiku, rencana palsu dan pikiran jahat. Tuangkanlah di dalam hatiku cinta kepada sesama, dan anugerahkanlah kepadaku semangat penyerahan yang teguh, teristimewa pada saat kemalangan, agar supaya aku bangun dari kebimbangan. Ya Tuhan, bimbinglah dan lindungilah hidupku dari bahaya-bahaya dan ketidaktentuan dunia. Jangan lupa, ya Yesusku, orang-orang yang kukasihi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang menyebabkan kesedihan kami. Tetapi kami dihibur oleh ketaatan mereka waktu mereka masih hidup, sehingga Engkau tidak menyerahkan mereka kepada maut. Kasihanilah mereka Tuhan, dan bawalah mereka kepada kemuliaan surgawi. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.